Oke, selamat pagi, Siang, siang, sore, dan dan malam malam. buat teman-teman semua. Jadi di sini dengan gue sebagai host Arga dengan NPM akhir 063. Dan dengan gua Salman, NPM terakhir 018. Ya, jadi di podcast kali ini mungkin sebelumnya gue pengen berterima kasih kepada Salmon Yap, yang sudah bisa hadir sama-sama di Arga. kos gue. Ini kita rekaman lagi di kos gue dan sekarang kita pengen ngebahas topik yang kita Kita banget nih, banget, Mon. ya betul Betul banget. banget. Apa tuh Gor? Nah, topiknya adalah motor. Ya, betul sekali motor. Omong-omong soal motor, motor lu apa nih? Nah, motor gua teman-teman itu keluaran Kawasaki. Kawasaki W175 tuh, kayak motor Dilan. Ya, Klasik banget. Nampangnya tuh cakep lah pokoknya. Nah, motor Lumon. motor gua sih lebih ke ngabers-ngabers. Motor Yaitu ngabers. motor matic ya guys. Lebih spesifiknya Honda Beat. Nah, Honda Beat teman-teman. Nah, Salman ini juga udah level up ya, teman-teman udah di custom tuh motornya. Yap, Ya biasalah anak motor lah. Ya, cuman mungkin untuk pembahasan kali ini sih bukan motor kita ya, yap bukan betul tentang motor sekali. kita. Tapi tentang dunia motor yang Lebih akhir-akhir ini hot topic hot ya. topic, betul banget. Dan motornya nih lebih kastanya lebih tinggi. Iya, kastanya lebih tinggi. Jadi apa tuh, Mon? Yaitu motor 4 silinder. Betul banget teman-teman. Kita bakal ngomongin tentang motor 4 silinder yang kalau di dunia permotoran mah udah Udah kasta tertinggi lah. Udah di atas sana tuh. Nah, motor 4 silinder favorit lu, Mon? Motor favorit 4 silinder gua sih lebih ke eh, S1000 ya, BMW. S1000 BMW. Nah, teman-teman mungkin bingung tuh, oh BMW ngeluarin motor ya ternyata ya. Ya, ada sih fotonya kita lampirkan. Ya, di ini sini. kita tampilin di sini guys. Ya, jadi sebenarnya BMW nggak cuma ngeluarin mobil teman-teman. Tapi juga ngeluarin motor. Ada motornya. Nah, kalau motor favorit itu apa nih? Motor ini kalau ngomongin favorit sih sebenarnya ya. Sebenarnya kan sangat subjektif teman-teman. Cuman menurut gua ini the best motor 4 silinder of all time. Kawasaki H2. H2. Oh, betul banget guys. Ini Apalagi dengan H2R yang ada H2R turbo nih. charge-nya itu. H2 nih Supercharge. sangar banget ya teman-teman. Ini mungkin motor produksi massal tercepat di dunia ya. Betul Tenaganya buas banget tuh, serem. Nah, jadi kenapa motor 4 silinder nih teman-teman? Jadi sebenarnya apa belakangan ini karena bahkan pabrikan Jepang tuh udah nggak bikin udah motor nggak 4 bikin silinder. lagi guys, udah gak produksi. Sekarang tuh udah jarang teman-teman. Kayak contohnya Yamaha. Yamaha tuh kan populer tuh lini R6, R1 tuh sekarang diganti kan. Sekarang diganti jadi ke R6 tuh jadi apa? R7. R7 dan R1 tuh jadi R9 R9 ya. ya. Nah, jadi Dengan mungkin, silinder yang lebih sedikit. nah silindernya lebih sedikit teman-teman. Jadi ya angkanya emang naik ya. Ya. CC-nya mah emang naik. Cuman ternyata silindernya lebih sedikit. Kenapa tuh Gor? Oh ya, karena silinder 4 silinder tersebut tuh Mahal. tentunya mahal karena banget. membutuhkan produksi alat-alat yang atau mesin yang lebih banyak. Komponennya tuh Ya, kompleks ya kan. komponennya kompleks. Kompleks Ibaratnya tuh banget. kayak satu silinder yang diisi dengan satu piston. Iya. Ini tuh dikali 4 guys. Iya teman-teman. Jadi sebenarnya kan motor nih sebenarnya satu silinder tuh jalan ya. Ya, satu silinder tuh Satu rata-rata silinder tuh motor udah satu jalan. silinder. Motor produksi massal tuh biasanya yang kalian lihat sehari-hari tuh biasanya satu silinder. Nah, cuman buat motor 4 silinder ini ya, karena silindernya 4 ya, ibarat kata dalam satu motor tuh udah ada 4 motor. motor. Teman-teman. Nah, jadi mungkin kenapa sih sebenarnya kira-kira menurut lo? Menurut gua Selain produksi ya? Selain produksi karena gas emisi buang, gas buang emisinya sih, gas emisinya. Betul banget teman-teman. Jadi sebenarnya kalau di dunia permotoran ya sekarang, itu standarnya udah Euro 5 ya? Ya, udah Euro 5. Nah, jadi Euro 5 ini sebenarnya standar global ya. Standar yang global. dimana itu mengawasi Dikaitkan juga buat motor-motor hybrid. ya bukan hybrid juga sih sebenarnya, lebih ke standar ya standar global buat motor sih sebenarnya, standar emisi ya. Nah, standar Euro 5 ini sebenarnya udah sangat mengekang sih kalau buat motor 4 silinder sih jujur. Dan dikaitkan juga kenapa sangat dikekang karena di sini tuh kan pemerintah global udah menciptakan SDGs, target SDGs. Nah, betul banget teman-teman. Nah, jadi sebenarnya SDGs yang masuk ke ini sih sebenarnya apa tuh? Nah, SDGs 12 sama 13. Betul banget teman-teman. SDGs 12 ini tentang responsible consumption dan production. Dan juga climate active. Nah, climate action. Climate action SDGs 13-nya. Nah, sebenarnya kan kalau kita hubungin ya, kalau SDGs 12 ya of course pabrikan motor tuh udah
mungkin kena tekanan ya dari pemerintah Ya, ya. kena tekanan dari pemerintah, Buat makanya lebih banyak bertanggung brand jawab yang dalam sudah produksinya. stop produksi. Karena ya kan motor dengan ya, standar emisi yang boros tuh, emisinya kan banyak tuh kalau motor 4 silinder tuh kan Iya. mungkin ya gak masuk akal kalau diproduksi di saat ini ya, apalagi dengan kondisi yang sedang mengejar target SDGs. Betul banget. Nah, dan yang SDGs poin 13 itu ada pengaruhnya sama global warming gak sih? Ya, pemanasan global karena rata-rata motor ber-cc gede dan bersilinder 4 tuh gas buang dan panasnya tuh panas banget. Iya, panas banget buat teman-teman. ke bumi itu. Itu emisinya buat bumi ya parah banget lah teman-teman. Nah, jadi ya mungkin itu sebenarnya menurut gua sih 2 alasan terbesar kenapa udah stop produksi. Udah stop produksi ya motor 4 silinder ya. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti stop produksi semuanya udah nggak produksi teman-teman. Sebenarnya karena masih ada yang produksi motor 4 silinder. Yaitu Kawasaki guys. Sebenarnya bukan Kawasaki doang sih, cuman mungkin yang apa ya? Merana ke target Indonesia, pasar Indonesia sih pasar masuk Indonesia sih. Cuman mungkin pasar orang in general ya. Oh karena iya. Maksudnya nggak semua orang tuh bisa beli motor gede. Karena kan rata-rata motor 4 silinder ini dikhususkan untuk orang-orang yang ingin mencoba dengan harga lebih murah. Betul banget teman-teman. Contohnya nih my beloved ZX25R. Ya. Dan mungkin kakaknya ZX4R. ZX4, oke, benar. Sebenarnya mirip sih teman-teman, cuman beda cc doang. Tapi ya balik lagi itu sebenarnya emang buat memenuhi target pasar yang niche ya mungkin. Ya. Sangat niche karena ya nggak semua orang suka sih sama motor 4 silinder sih. Benar. Jadi untuk pasar yang sekarang diproduksi oleh Kawasaki itu lebih ke pasar orang-orang yang hobi ya, motor. Betul banget teman-teman. Ya kurang lebih sih hobi ya bener. Tapi menurut lu Igor, pasar motor 4 silinder tuh bakal punah gak sih? Bakal punah atau enggak? Sebenarnya ini pertanyaan yang tricky ya teman-teman ngejawabnya karena kan ya kita nggak tahu nih masa depan kira-kira gimana. Iya itu satu. Yang kedua sih menurut gua ya pribadi pasar untuk motor 4 silinder itu akan selalu ada. Cuman mungkin kuantitasnya aja berkurang nih. Iya betul. Nah kuantitas berkurang kenapa? Ya karena mungkin pasaran sekarang mah udah nggak cuan sih nganggapnya. Iya. Produksinya mahal. Apa yang memenuhi mereka kan main aman gitu kan, memenuhi konsumen yang suka aja. Iya, itu kan konsumen buat motor 4 silinder itu sebenarnya sedikit dan ya karena mungkin di mata mereka gak cuan jadinya udah stop produksi. Cuman of course bakal ada beberapa orang yang tetap pengen punya motor 4 silinder kan ya, kayak kita pengen guys. Kita juga pengen guys. Insya Allah kebeli ZX25R. Seenggaknya untuk motor 4 silinder pertama ya. Nah, jadi sih menurut gua sih nggak akan punah, walaupun memang target pasarnya akan lebih sedikit daripada yang motor tipe lain, bakal tetap ada tuh, Mon. Baik. Menurut lu gimana? Menurut gue juga sama karena sebenarnya untuk pasar global atau konsumen, terutama konsumen di masyarakat tuh bakal tetap ada karena perputaran dari yang punya 4 silinder kan ingin menjual lagi ataupun ganti brand. Betul banget. Tapi untuk pemasaran di khususnya balap kompetitif itu mulai berkurang sampai punah. Betul. Karena sekarang di MotoGP aja udah pakai motor hybrid ya teman-teman. Betul banget, motor hybrid. Udah enggak motor-motor sangar lagi tuh, Ducati udah enggak. Sekarang udah pada pakai hybrid dan ya balik lagi tuh untuk mengejar semua target SDGs buat 2030 ya. Iya, 2030. Nah, jadi mungkin itu alasan kenapa motor 4 silinder udah jarang produksi. Ya, udah mulai jarang produksi. Nah, kedepannya mungkin harapan dari gua sih itu bakal tetap hidup ya, karena ya mau gak mau ya kita harus mengakui bahwa sebenarnya motor 4 silinder ini sejarahnya kental banget. Kental banget, bener. Karena 4 silinder ini mempunyai suara ciri khas ya. Udah dari dulu mah orang kalau dengar motor balap ya 4 silinder. Nah, selain itu ya kami juga berharap video ini mungkin informatif ya buat kalian karena ya sayangnya waktu kami bersama kalian sudah habis. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami bahas buat kalian dan ya mungkin bisa kita bahas lagi ya lebih lanjut di podcast selanjutnya. Jadi ya terima kasih buat udah nonton kami teman-teman. Terima kasih.